Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mengawali perayaan Ekaristi ini mari kita nyanyikan dari buku nomor 248. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta. Merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria
Cinta menanggung segalanya. Cinta lebih kuat dari kematian. Cinta tidak takut apapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Pastor, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sore hari ini kita bersama-sama mengadakan perayaan Ekaristi, tempat penampakan Bunda Maria yang mengajak kita untuk berdevosi kepadanya dengan doa rosario dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang membahagiakan dan penuh syukur ini, marilah kita hening sejenak, meniti batin kita, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus Yesus Putramu yang juga mengutus murid-murid-Mu pergi untuk mewartakan kerajaan Allah. Semoga kami selalu tekun memohon kepadamu. Berkatilah para pekerja-pekerja dengan api Roh Kudus, agar mereka semakin kuat dalam iman dan mewartakan damai sukacita kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu, pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7, itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan,
Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab, amin. Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah, sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacita karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini hari kudus. Jangan bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan tepat Menyenangkan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil selalu. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari serang lebah. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua, mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya sampaikan bahan permenungan, saya bacakan intensi misa pada sore hari ini. Yang pertama, mohon doa bagi jiwa-jiwa orang terkasih, yaitu Anastasia Monica Tut Aryani, Paulus Suhardi, Andreas Sunanto, dan para leluhur, nenek, kakek, Lulu, dan Pak D. Semoga orang-orang terkasih kami mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan di surga dan berkumpul dengan para kudus. Diampuni segala dosanya, dilepaskan dari api pensucian, dan berkat kerahimannya mendapat belas kasihan Tuhan. Untuk arwah Han Orang T, Han Chong Hin, Han Samoy, dan Han Gisang. Juga untuk keluarga Aditya, semoga diberikan kesehatan, damainya, dan diberkati segala kekerasaannya serta lancar, pekerjaannya dan lancar. Semoga Samuel dan Tobias diberkati studinya. Untuk Bapak Tony, kemudian yang diberkati dalam pekerjaan dan keluarganya. Untuk almarhum Kwe Sudin dan almarhum Tan Ye Chuan, semoga damai di tenang bersama Bapa. Dari Bu Seli, ucapan syukur atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan bagi sebuah keluarga. Mohon pekerjaan yang baik bagi Mikael Sembiring dan Diandra Sembiring. Mohon rahmat kesehatan dan kesejahteraan untuk Ronianto Rosli, Clara Didin, Maria Natasha, Alfonsus Nathanael, dan Eva Subagio. Untuk kebahagiaan arwah Francisca Saveria Yani. Sekarang akan kita renungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, khususnya perayaan Ekaristi di tempat penampakan untuk Lucia, Yasinta, dan Francesco di sini.
Bunda Maria kepada kita berpesan melalui mereka agar berdoa rosario. Dan itulah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Kita yakin dan percaya betapa berharganya Bunda Maria di depan gereja kita. Telah melahirkan Sang Juru Selamat, dan itulah yang menjadi penentu dari akhir hidup kita. Oleh karenanya, kalau kita mencoba dalam pesiaran ini, merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing, maka bacaan pertama memberikan tuntunan dan arahan kepada kita semua. Bahwa di situ, kitab Nabi Nehemia menegaskan bahwa umat Israel harus taat kepada Tuhan, harus menjalankan perintah-perintahnya yang terdapat dalam sabda-sabda Tuhan. Dan bahkan ketika sudah menjalankan sabda Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang bisa merasa tenang. Dan hari-harinya diadakan sebagai suatu hari yang kudus. Dan karena itu tidak usah bersusah hati. Dalam perjalanan pesiaran hidup kita, kadang-kadang kita merasa mendapatkan tantangan dan kesulitan yang begitu besar. Sampai kita putus asa, apakah memang Tuhan masih menolong kita? Apakah masih memperhatikan kita? Namun dalam teks dari Nabi Nehemia tadi, kita diyakinkan bahwa apapun yang terjadi, kita diajak untuk tenang sebab Allah sendirilah yang akan memberikan bantuan kepada yang susah hati. Sehingga karenanya kita bisa bersukacita karena Tuhan ada di dekat kita. Saya kira kitab Nabi Nehemia inilah yang menjadi penghiburan dan sekaligus memberikan harapan, menjadikan hidup kita lebih optimistis dalam menjalankan perjalanan pesiaran hidup ini. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita diajak untuk melaksanakan tugas, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Tentu saja, mewartakan kerajaan Allah itu bisa berarti sangat umum, dan karena itu mungkin kita merasa, oh itu bukan tugasku. Itu adalah tugas imam, suster, bruder, dan biaran-biarawati. Tetapi kalau kita konkretkan bahwa mewartakan kerajaan Allah, mewartakan pertobatan, itu sebenarnya mengajak orang berbuat baik. Dan kita sendiri bisa memberikan kesaksian bahwa kita juga melaksanakan atau berbuat baik itu. Karena dengan berbuat baik itu, orang yang menderita, orang yang susah bisa dihiburkan, dibebaskan dari penderitaan dan kesulitannya. Juga mereka-mereka yang kurang mendapat perhatian, maka akan juga bisa diarahkan bahwa seandainya pun tidak ada seorang pun, bahkan juga keluarga yang tidak memperhatikan, tetapi kita masih memiliki Allah, memiliki Tuhan yang yakin dan pasti akan memperhatikan hidup setiap orang. Oleh karena itu, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah itu, untuk mewartakan pertobatan agar semakin banyak orang berbuat baik. Dan melalui devosi kepada Bunda Maria, kita selalu diingatkan bahwa yang pertama-tama kita lakukan bukan kehendak kita sendiri, mencari enak sendiri, tetapi apa yang berkenan kepada Allah, itulah yang utama. Dan melalui devosi kepada Bunda Maria, dengan banyak berdoa, kita akan diingatkan untuk berbuat baik secara nyata dan konkret. Karena itulah kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama mengadakan perayaan Ekaristi, dan kita diajak dalam perayaan Ekaristi ini sebagai satu tubuh gerejanya yang dengan lebih kuat lagi memberikan kesaksian tentang kebaikan Allah. Dengan itulah kita bisa melanjutkan seluruh perjalanan dan pesiaran hidup kita dengan mantap dan dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati.
Sekarang marilah kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita dengan apa yang sudah diintensikan, baik yang dari rumah, yang menjadi titipan dari kenalan dan keluarga, maupun yang tadi dibacakan. Semoga Allah yang Maha Baik itulah yang menghibur kita dan memberikan pengabulan atas segala yang kita doakan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanan pesiaran kami, agar kami semakin dapat mendekati apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami juga melaksanakan apa yang menjadi tugas kami untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan pertobatan dengan memberi kesaksian dan perbuatan-perbuatan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening senak untuk menyampaikan doa-doa dan permohonan kita secara pribadi. Demikianlah ya Bapa, doa-doa syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami unjukkan roti dan anggur ini sebagai lambang niat baik kami untuk senantiasa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai murid-murid Kristus, mewartakan kerajaan Allah dimanapun kami ditempatkan, dimanapun ada kesempatan untuk berbuat yang baik kepada sesama demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan layak kami memuji dan memuliakan Dikau, bahwa kami selalu dimanapun juga bersyukur kepadamu. Sebab melalui Bunda Maria, Engkau menetap sebagai perawan dan dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembasar mengagumi.
surga dan bala tentara surgawi serta serafin yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Engkau. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dan dengan sehati sejua berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami di tempat ini, serta Monsinyur Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas santapan tubuh Kristus yang menguatkan hidup kami. Semoga dengan kekuatan itu kami semakin menemukan kehendak-Mu sendiri. Kami dapat meninggalkan egoisme kami masing-masing dan taat untuk melaksanakan tugas mewartakan Injil dengan segala kebaikannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami.